Saya ingin kamu jujur sebentar. Kamu pintar. Mungkin lebih pintar dari kebanyakan orang di sekitarmu. Kamu bisa berpikir logis, kritis, dan sering melihat kesalahan orang lain lebih cepat dari mereka sendiri. Tapi entah kenapa, urusan uang di hidupmu tidak pernah benar-benar terasa aman. Bukan miskin ekstrem, tapi selalu pas-pasan. Selalu ada rasa was-was. Selalu seperti bekerja keras, tapi hasilnya tidak pernah sebanding. Dan seringkali orang seperti kamu akhirnya menyalahkan diri sendiri. Merasa kurang disiplin, kurang konsisten, atau berpikir mungkin memang bukan rezeki saya. Saya ingin kamu dengar ini baik-baik. Masalahnya hampir tidak pernah soal kamu kurang pintar. Justru seringkali sebaliknya. Ada pola pikir tertentu yang hanya dimiliki orang-orang yang terlalu mengandalkan kepintarannya. Dan tanpa sadar, pola pikir inilah yang membuat uang sulit bertahan di hidup mereka. Saya tidak sedang merendahkan kepintaran. Saya juga tidak bilang kepintaran itu salah. Tapi ada satu kesalahan cara berpikir yang terasa masuk akal, terdengar dewasa, bahkan kelihatan bijak, padahal diam-diam menggerogoti masa depan finansialmu. Dan yang paling berbahaya, pola pikir ini jarang disadari oleh orang yang mengalaminya. Kalau sejak awal kamu merasa sepertinya ini ada hubungannya dengan hidup saya ingin kamu tulis di kolom komentar sekarang. Saya ingin berkelimpahan. Bukan untuk saya, bukan untuk algoritma, tapi sebagai pengakuan jujur pada diri sendiri bahwa kamu siap melihat masalah ini dengan mata yang lebih jernih. Karena setelah ini, saya akan ajak kamu membongkar satu cara berpikir yang membuat banyak orang pintar bekerja seumur hidup tanpa pernah benar-benar merasa merdeka secara finansial. Sekarang, saya ingin kamu tetap di sini sebentar, bukan karena saya mau menggurui, dan bukan karena saya akan memberi daftar tips cepat kaya. Justru sebaliknya. Kalau kamu berharap video ini berisi trik, motivasi instan, atau kalimat manis yang membuatmu merasa sudah cukup berusaha, saya perlu jujur sejak awal. Ini bukan video seperti itu. Yang akan kita bahas tidak nyaman, karena yang akan kita sentuh bukan soal uang di rekeningmu, tapi cara kamu memandang uang selama ini. Ada satu pola pikir yang biasanya lahir dari niat baik, dari logika, dari keinginan untuk hidup benar dan rasional. Masalahnya, pola pikir ini bekerja seperti kacamata buram. Kamu merasa melihat dunia dengan jelas, padahal sebenarnya banyak peluang, keputusan, dan arah hidup yang terdistorsi tanpa kamu sadari. Dan inilah ironi terbesarnya. Orang yang terjebak di pola pikir ini sering merasa mereka sudah berpikir lebih dalam dari kebanyakan orang. Mereka merasa tidak mudah tertipu, tidak impulsif, tidak serakah. Padahal justru keyakinan itulah yang membuat mereka berjalan di tempat bertahun-tahun. Di bagian berikutnya, saya tidak akan langsung membahas solusi. Saya ingin kita pelan-pelan membongkar dulu apa sebenarnya pola pikir ini, kenapa ia terasa masuk akal, dan mengapa orang pintar sangat rentan terjebak di dalamnya. Kalau kamu bertahan sampai titik ini, besar kemungkinan kamu bukan kekurangan potensi. Kamu hanya selama ini diarahkan oleh cara berpikir yang kelihatannya dewasa, tapi tidak pernah benar-benar membawamu ke kemerdekaan finansial. Sekarang, tarik napas sebentar. Karena setelah ini, kita akan masuk ke inti pembahasan. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu akan melihat masalah uangmu bukan sebagai kegagalan pribadi, melainkan sebagai kesalahan arah berpikir yang bisa kamu ubah. Sekarang saya ingin kita luruskan satu hal penting. Masalah keuangan yang sering dialami orang pintar hampir tidak pernah muncul karena mereka kurang bekerja keras, kurang belajar, atau kurang niat. Justru sebaliknya. Mereka terlalu mengandalkan satu hal yang selama ini selalu menyelamatkan hidup mereka, logika. Logika membuat kamu berhati-hati. Logika membuat kamu tidak gegabah. Logika membuat kamu ingin memahami semuanya sebelum melangkah. Dan dalam banyak aspek hidup, itu adalah kekuatan. Tapi dalam urusan uang, logika yang tidak disadari batasnya bisa berubah menjadi jebakan. Banyak orang pintar hidup dengan keyakinan diam-diam seperti ini. Kalau saya sudah benar-benar paham, barulah saya mulai. Kedengarannya masuk akal. Dewasa. Bertanggung jawab. Tapi masalahnya, dunia keuangan tidak bekerja seperti ruang kelas. Ia tidak menunggu kamu siap sepenuhnya. Ia bergerak sambil menuntut kamu belajar di tengah jalan. Bayangkan seseorang yang ingin belajar berenang, tapi menunggu air benar-benar tenang, kolam benar-benar aman, dan instruktur benar-benar sempurna. Sementara itu, orang lain yang mungkin tidak sepintar kamu sudah menceburkan diri, tersedak, panik, tapi perlahan belajar mengapung. Di akhir hari, yang satu masih menganalisis, yang lain sudah bergerak.
Orang pintar sering terjebak di fase analisis terlalu lama. Mereka membaca, membandingkan, mengkritisi, dan menunggu momen ideal. Dan tanpa sadar waktu berjalan, kesempatan lewat. Sementara mereka tetap merasa rasional. Pola pikir lain yang sering muncul adalah cara memandang uang itu sendiri. Banyak orang pintar tumbuh dengan gagasan bahwa uang adalah sesuatu yang harus dipahami secara moral. Terlalu mencintai uang dianggap serakah. Terlalu mengejar uang dianggap dangkal. Akhirnya, uang diperlakukan bukan sebagai alat, tapi sebagai ujian karakter. Masalahnya, uang tidak peduli pada niat baikmu. Uang bekerja sebagai sistem. Ia mengikuti kebiasaan, struktur, dan keputusan berulang, bukan penilaian moral. Ketika kamu menempatkan uang di ranah idealisme semata, kamu seringkali menjauh dari pembicaraan praktis tentang bagaimana uang dikelola, diarahkan, dan ditumbuhkan. Ada juga pola pikir yang lebih halus, tapi sangat umum. Saya berbeda. Sistem ini mungkin cocok untuk orang lain, tapi tidak untuk saya. Orang pintar sering merasa mereka terlalu kompleks untuk mengikuti prinsip dasar. Terlalu sadar nuansa. Terlalu kritis pada aturan sederhana. Akibatnya, mereka menolak struktur yang justru menyelamatkan banyak orang. Ini seperti seseorang yang menolak menggunakan peta karena merasa cukup pintar membaca tanda-tanda alam. Masalahnya peta bukan dibuat untuk orang bodoh. Peta dibuat agar siapapun, sepintar apapun, tidak tersesat karena kelelahan, ego, atau bias sendiri. Dan disinilah letak masalah utamanya. Kepintaran memberi kamu rasa percaya diri pada pikiranmu sendiri. Tapi tanpa sadar, rasa percaya diri itu membuat kamu sulit dikoreksi. Sulit mengikuti sistem dasar. Sulit menerima bahwa dalam urusan uang, disiplin sederhana seringkali lebih penting daripada pemahaman mendalam. Banyak orang pintar akhirnya hidup dengan paradoks yang menyakitkan. Mereka bisa menjelaskan dengan sangat baik kenapa suatu keputusan finansial berisiko, tapi tidak pernah benar-benar melatih diri untuk konsisten pada keputusan yang sederhana. Mereka tahu teori, tapi jarang membangun kebiasaan. Dan uang, pada akhirnya, tidak tunduk pada siapa yang paling paham. Uang tunduk pada siapa yang paling konsisten. Kalau kamu jujur pada diri sendiri, mungkin kamu akan menyadari sesuatu di titik ini. Bahwa selama ini, kamu tidak kalah karena kurang kemampuan. Kamu kalah karena terlalu lama berdiskusi dengan pikiranmu sendiri. Terlalu sibuk mencari pembenaran yang terasa cerdas, dibanding membangun sistem yang terasa membosankan. Di bagian berikutnya, saya akan ajak kamu melihat bagaimana pola pikir ini muncul dalam kehidupan nyata. Bukan sebagai teori, tapi sebagai pengalaman yang mungkin terasa sangat dekat dengan hidupmu sendiri. Dan di sanalah biasanya kesadaran mulai benar-benar mengendap. Sekarang, biarkan saya membawa kamu ke beberapa gambaran yang mungkin terasa sangat dekat. Bukan untuk menilai, bukan untuk menyudutkan, tapi untuk membantu kamu melihat pola yang tadi kita bicarakan, hidup dan bernapas di dunia nyata. Ada orang-orang yang sejak muda selalu disebut anak pintar, nilainya bagus. Cara bicaranya meyakinkan. Ia tahu bagaimana hidup seharusnya dijalani. Saat mulai bekerja, ia tidak gegabah. Ia menimbang semuanya dengan matang. Setiap peluang dianalisis, setiap risiko dihitung. Masalahnya, hampir selalu ada satu alasan kuat untuk menunda. Belum cukup data, belum cukup stabil, belum waktu yang tepat. Tahun berganti, ia tetap terlihat cerdas, tetap rasional. Tapi hidup finansialnya tidak pernah benar-benar bergerak maju. Di sisi lain, ia sering heran melihat orang-orang yang menurutnya biasa saja, tidak terlalu pintar, kadang ceroboh, tapi pelan-pelan hidupnya justru berkembang. Bukan karena mereka lebih berani, tapi karena mereka lebih cepat berhenti berdiskusi dengan pikirannya sendiri. Ada juga tipe orang pintar yang sangat idealis. Ia ingin hidup dengan nilai yang benar, tidak mau uang mengendalikan hidupnya, tidak mau terlihat terlalu mengejar materi. Setiap kali ada pembicaraan tentang uang, investasi, atau pertumbuhan aset, selalu ada jarak yang ia ciptakan, seolah menjaga diri agar tidak terkontaminasi. Masalahnya, jarak itu tidak hanya menjauhkannya dari keserakahan, tapi juga dari keterampilan dasar mengelola hidup. Ia bekerja keras, ia orang baik, tapi setiap krisis kecil, sakit, kehilangan pekerjaan, kebutuhan mendadak, selalu terasa seperti pukulan besar. Bukan karena ia kurang pintar, tapi karena ia terlalu lama memperlakukan uang sebagai hal yang tabu, bukan sebagai alat yang perlu dikuasai. Ada pula orang pintar yang sangat sadar sistem. Ia tahu sistem sering tidak adil. Ia tahu banyak orang kaya diuntungkan oleh keadaan. Dan kesadaran itu membuatnya sinis. Setiap kali mendengar nasihat sederhana, ia langsung menemukan celahnya. Setiap aturan dasar terasa terlalu dangkal baginya.
Akhirnya, ia menolak hampir semua struktur. Ia ingin jalan yang benar-benar miliknya sendiri. Masalahnya, tanpa struktur, yang tersisa hanyalah niat baik dan pemikiran panjang tanpa arah yang jelas. Orang-orang seperti ini sering terlihat tenang di luar, tapi di dalam ada kelelahan yang tidak pernah diakui. Lelah karena merasa sesudah berpikir keras, tapi hidup tetap tidak berubah. Dan mungkin, di satu titik, kamu menyadari sesuatu yang tidak nyaman, bahwa kamu tidak sendirian, bahwa ini bukan kegagalan personal, bahwa ada pola yang berulang, pola yang masuk akal, tapi diam-diam menguras masa depan. Kesadaran ini biasanya tidak langsung mengubah hidup, tapi ia membuka satu pintu penting. Pintu untuk berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai mengevaluasi cara berpikir dengan lebih jujur. Dan dari sanalah perubahan yang sesungguhnya bisa dimulai. Di titik ini saya ingin kamu berhenti sejenak. Bukan untuk mencari jawaban baru, tapi untuk mengakui satu hal sederhana pada diri sendiri. Bahwa selama ini mungkin bukan hidupmu yang kurang adil. Bukan juga karena kamu kurang pintar. Melainkan karena kamu terlalu lama mempercayai satu cara berpikir yang terasa dewasa, tapi diam-diam membatasi langkahmu sendiri. Kesadaran ini bukan untuk membuatmu menyesal. Justru sebaliknya. Ia membebaskan. Karena begitu kamu menyadari bahwa masalahnya ada di arah berpikir, maka kamu juga sadar bahwa arah itu bisa diubah. Kamu tidak perlu menjadi orang baru. Kamu tidak perlu membuang kepintaranmu. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian kecil untuk berhenti selalu ingin terlihat benar, dan mulai membangun sistem yang mungkin terasa sederhana, bahkan membosankan, tapi bekerja. Perubahan finansial jarang dimulai dari keputusan besar. Ia hampir selalu dimulai dari kerendahan hati untuk melakukan hal dasar secara konsisten. Sekarang, saya ingin mengajak kamu membuat satu komitmen nyata. Bukan janji panjang, bukan resolusi muluk. Hanya satu kalimat sederhana. Kalau kamu siap berhenti membiarkan kepintaranmu menjadi alasan untuk menunda perubahan, tuliskan di kolom komentar. Saya terima tantangannya. Biarkan itu menjadi tanda bahwa hari ini kamu memilih arah yang berbeda. Kalau video ini membuatmu berpikir, bagikan ke satu orang yang kamu tahu sangat pintar, tapi sering merasa hidupnya seperti berjalan di tempat. Dan kalau kamu ingin terus berjalan di jalur ini, jalur yang tidak menjanjikan jalan pintas, tapi menawarkan kejelasan dan keseimbangan, pastikan kamu subscribe. Karena di sini, kita tidak mengejar kaya demi terlihat hebat. Kita belajar membangun hidup yang tidak lagi kendalikan oleh ketakutan, ego, atau pola pikir lama yang tidak pernah kita pertanyakan. Dan ingat satu hal ini, keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.